Jangan lupa subscribe channel kami. Apa nih? Bosokan nih? Borokan ki apa? Oh kon borong ya. Oh kon borong. Es tehmu jek akeh ra? Masih. Ya kono didol goblok. Lagune bajing loncat, bajingane kula ajak munggah nih. Yang jual teh ya, yang mana di antara paling miskin. Tapi ini pendakwah, dua pendakwah dengan ketawa, dengan maksud menghina sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa semuanya dimanapun Anda berada, berjumpa kembali bersama kami The Upgrade Nusantara. Semoga Anda selalu dalam keadaan sehat sehingga Anda bisa menyaksikan tayangan kami dengan rileks bersama keluarga dan minum kopi tentunya. Pemirsa, cuplikan dari berita Gus Miftah ini, saya kira kemana setelah permohonan maaf dia ke Pak Son Hajinya, penjual es itu, saya kira sudah selesai, tapi ternyata viral ini malah semakin menjadi-jadi dan sampai ke negeri tetangga kita, Malaysia. Bahkan Perdana Menteri Malaysia pun ikut mengomentari bagaimana kisah dari Gus Miftah ini. Semoga dengan hadirnya Perdana Menteri ini, sosok seorang pejabat yang mewakili pejabat-pejabat lainnya ataupun pemuka-pemuka masyarakat lainnya, agar ketika kita berkontribusi kepada masyarakat, mengucapkan tutur kata lebih tertata rapi dan lebih berhati-hati sehingga tidak menimbulkan kekisruhan di mana-mana. Mari kita saksikan bersama. Selain jadi sorotan di tanah air, nama Gus Miftah ternyata sudah mencuri perhatian hingga negeri tetangga Malaysia. Tak tanggung-tanggung, Perdana Menteri Malaysia juga menggunakan viralnya kejadian ini untuk jadi pelajaran berharga. Bahwasanya seorang yang memiliki jabatan atau kedudukan gak boleh angkuh atau sombong. Dalam sebuah dialog yang ia lakukan di sebuah forum bersama para menteri di Malaysia, PM Malaysia Anwar Ibrahim mengatakan bahwa pengangkuhan sombong itu kadang-kadang bukan saja di kalangan orang yang tidak tahu agama, orang tak semestinya, orang yang paham agama, yang bicara tentang Islam, akidah dan solat dan sunat. Tetapi bila timbul kedekatan begitu, dia lihat, dia boleh menghina. Dan saya lihat itu dikirim oleh teman saya di Indonesia. Saya merasa aneh ya. Di sisi lain, saat ini gelombang kritik lain terus bermunculan. Lantas, seperti apa kita bisa belajar dari kasus ini? Berikut rangkuman lengkap termasuk pendapat banyak pihak soal kasus yang menggemparkan Indonesia baru-baru ini. Jadi, baru-baru ini ada sebuah video viral yang menunjukkan momen yang mengguncang hati masyarakat Indonesia. Bagaimana tidak? Dalam video yang sejatinya diambil dalam acara kajian, nampak seorang bapak yang tengah menjajakan jualannya, yakni air minum dan juga es teh, mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan dari pembicara di acara tersebut. Jadi, ceritanya begini, di tengah dakwah yang dilakukan Gus Miftah, ada sosok penjual es yang berdiri di tengah-tengah kajian. Orang-orang di sana pun sempat berteriak kepada Gus Miftah untuk membeli atau memborong es teh tersebut. Nah, mendengar teriakan dari orang-orang di sana, Gus Miftah sendiri sejatinya sempat bertanya, ada apa? Apa sih yang dikatakan orang-orang? Sebelum akhirnya menjawab, oh diborong. Namun saat Gus Miftah melanjutkan komunikasi dengan bapak penjual es teh tersebut, disinilah masalah terjadi. Ia justru mengeluarkan kata-kata yang dapat Mimin sebut menyayat hati. Seperti ini. Apa nih? Bosokan nih? Borokan ki apa? Oh kon borong ya. Oh kon borong. Es tehmu jek akeh ra?
Masih, ya kono didol goblok. Dolen dhisik, engko lak rong payu wis takdir. Mendengar dirinya jadi bahan tertawaan di acara tersebut, termasuk disebut goblok, saat ia hanya ingin berjualan untuk mencari rezeki bagi keluarganya di sana. Bapak penjual es teh yang diketahui namanya adalah Bapak Son Haji, nampak mematung. Ia nampak coba untuk menahan amarahnya dan bersabar menerima olokan tersebut. Dan hal itulah yang kemudian jadi trending di mana-mana. Semua media di Indonesia membahas topik ini, mulai dari media-media nasional hingga akun-akun media sosial. Di satu sisi, mereka mengkritik habis-habisan sosok Gus Miftah. Tapi di sisi lain, mungkin ini cara Allah mengangkat derajat Bapak Son Haji saat banyak orang-orang baik di Indonesia memberikan bantuan kepadanya. Jadi, sejak viralnya video itu, banyak orang tak sungkan untuk memberikan dukungan moral dan bantuannya. Mereka datang ke rumah Bapak Son Haji yang tinggal di Desa Kesari, Banyusari, Magelang untuk memberikan modal usaha hingga memberikan penawaran untuk umroh kepadanya. Ini adalah momen luar biasa yang menunjukkan jika Sang Pencipta bisa mengubah derajat seseorang dengan begitu cepat dengan caranya masing-masing. Sementara itu, melihat Gus Miftah mendapatkan banyak kritik, akun media sosial partai politik dari Presiden RI, Bapak Prabowo, seolah mengingatkan bahwa Pak Presiden kita Prabowo ada bersama para pedagang kaki lima. Di situ, akun Gerindra memposting video pidato Pak Prabowo disertai caption, "Biar nggak ada pejabat yang lupa sama omongan Pak Presiden ini." Menyikapi kejadian yang sedang ramai dibicarakan sejak tadi, pokoknya laporan serta keresahan masyarakat sudah diterima dan diteruskan ke pimpinan. Semoga bisa menjadi pelajaran bagi para pejabat dan tokoh-tokoh lainnya untuk lebih berhati-hati dalam menjaga lisan serta perbuatannya agar tidak menyakiti dan merugikan orang lain. Selain itu, teguran langsung juga dikonfirmasi sudah diberikan Pak Prabowo melalui Mayor Teddy kepada Gus Miftah, di mana hal itu kemudian membuat Gus Miftah datang ke rumah Bapak penjual es untuk meminta maaf. Selain datang dan meminta maaf, Gus Miftah ini juga mengundang Pak Son Haji untuk datang ke kediamannya, memberikan penawaran umroh untuk satu keluarganya, dan juga memberikan tanda anggota kehormatan Banser. Namun meski begitu, bagi masyarakat yang sudah terkadung sakit hati pada ucapan Gus Miftah, tak sedikit yang masih mengkritiknya. Apalagi sebuah video viral lagi-lagi muncul. Kali ini video itu menunjukkan candaan kurang sopan yang melibatkan Gus Miftah dan pelawak legendaris Buyati Pesek, di mana dalam sebuah percakapan, beberapa kata tak pantas terlontar dari sosok Miftah, seperti berikut ini. Wow, lagune bajing loncat, bajingane kula ajak munggah nih. Yes, monggo. Lho niku lagune bajingan loncat niku apa ta? Oh, Lagu dia munggah lapas niku. Ki sampean saiki arep nom ning dadi guruku lho. Oh, nggih. Nek aku Kula niku bersyukur Budayati elek. Mila dadi sinden. Layu dadi lonte ta niki. Oh, mboten Bude nggih. saiki kok dadi suarane kaya ngono. Nggih. Oh, untung Gus, Pripun? sampean kene saiki dadi ora ustad kok ya? Ora ustaz. Ora ustad kok ya? Niki kan padha. Ora kiai ya dudu ya. Mboten. Oh. Ya kan ndelung sumi, ketemu dalang ya dadi dalang. Ketemu. Anu Dek Warsena, Dalam Bude. niki arep cah enom. Nggih. Niki waune jan-jane gandrung kalih kula. Weh. Mulane dadi ning cagol dadi suarane kaya ngono kuwi. Lah saniki mbahasan ajeng kula tenani, Pak D. Lah kula malah khawatir modern dhisik niki. Lah sebabnya apa? Lah kula iso keracunan. Kok keracunan? Ampun expired niki susune niki. Oh. Jika kita melihat klip tersebut, ada 3 kata yang kami pikir tak pantas disampaikan di satu momen percakapan tersebut. Mimin tak perlu sebutkan ya, karena benar-benar tak pantas. Dan mendengar itu, Buyati sebenarnya nampak kayak kaget. Buktinya dia sempat bilang, saiki suarane kok koyok ngono. Untung Gus, yang artinya, sekarang kok bicaranya seperti itu? Untungnya Gus, lihat deh ekspresinya.
Ucapan-ucapan inilah yang sekali lagi membuat Gus Miftah mendapatkan begitu banyak kritikan. Akun media sosialnya dibanjiri ratusan ribu komentar negatif. Sebelum postingannya tentang memborong dagangan pedagang, ia hapus. Banyak konten kreator juga memparodikan apa yang jadi viral. Soal es teh dan Gus Miftah, mereka jelas mengkritisi apa yang telah dilakukan Gus Miftah. Seperti Tretan Muslim, Rispo, Ajis, hingga Rio Kabunga. Gus Miftah karena dia mungkin memang dia penceramah, dia tidak ngerti teknik komedi yang namanya bomb slide. Ini contohnya ya Gus Miftah ya. Kalau anda kan ngelawak itu konteksnya, meskipun mungkin lawannya terlalu keras sih bagi beberapa orang. Pemirsa, sosok seorang panutan seperti Gus Miftah ya, yang memang sudah dikenal mempunyai pondok pesantren, memang seharusnya harus menjaga sikap, terlebih lisan. Lidah ini tajam silet. Orang terluka karena senjata bisa sembuh, tapi kalau sudah terluka karena omongan sampai mati akan tetap diingat. Itu yang termasuk dosa besar. Jadi sekiranya seperti Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim berkomentar, ya patut kita acungi jempol, karena memang beliau Perdana Menteri Malaysia juga seorang Muslim, Gus Miftah Muslim, dan yang diolok-olok Pak Son Haji penjual es teh juga Muslim. Terus kelebihannya seorang Muslim di mana? Kalau kita saling mengolok, merendahkan. Jadi ini pembelajaran untuk kita semua, bahwa kita harus menghargai orang, termasuk Anda para netizen, para pemirsa yang budiman. Berkomentarlah yang sopan. Kalau ingin membangun kritik sebuah channel, ya dikritik aja tanpa mengolok-ngolok orang. Terima kasih. Kalau anda habis ngelawak, Gus Miftah rame di mana-mana rame. Saya lihat videonya itu benar itu Gus Miftah kayak begitu. Hah? Saya juga sering bercanda. Saya juga ngomong kadang nggak benar gitu. Cuman sama siapa gitu saya ngomongnya gitu. Saya tahu ngomong sama siapa. Oh sama dia gue bisa nih ngomong gini. Itu sama nggak. Itu orang lagi dagang es teh Gus gitu. Saya nggak usah kayak begitulah. Jadi saran saya buat kamu Gus, mungkin jangan kayak gitu lagi ya. Ya Gus ya. Gusti Will. Ya Gusti Will. Menariknya, kasus ini juga sampai di Malaysia loh, tak tanggung-tanggung. Selain diulas di media sana, PM atau Perdana Menteri Malaysia yakni Anwar Ibrahim juga ikut mengomentari masalah itu. Dalam diskusi bersama para menteri, dirinya menggunakan apa yang terjadi pada Gus Miftah sebagai contoh bahwa para pejabat nggak boleh sombong atau angkuh. Yang jual teh ya, yang mana di antara paling miskin. Tapi ini pendakwah, dua pendakwah dengan ketawa, dengan maksud menghina sekali, dan dia menimbulkan kemarahan menyeluruh di kalangan rakyat, sehingga Presiden Prabowo Subianto memberi kenyataan yang agak keras, dan akhirnya Gus pendakwah kiai itu kunjung ke daerah si penjajah itu dan mohon maaf. Tapi ini satu contoh ya pengalaman bahwa pengangkuhan sombong itu kadang-kadang bukan saja di kalangan orang yang tidak tahu agama, orang tak semestinya, orang yang paham agama, yang bicara tentang Islam, akidah dan solat dan sunat, tetapi bila timbul kedekatan begitu dia lihat, dia boleh menghina. Dan saya pun saya lihat itu dikirim oleh teman saya di Indonesia, saya merasa aneh ya. Pemirsa, jadi ini mungkin skenario Allah ya. Skenario Allah itu tanpa kita ada yang tahu dan ada yang sadar. Jadi ketika Allah sudah menghendaki ingin mengangkat derajat seseorang, itu berbagai cara. Cuman kita sebagai manusia biasa menilai bahwasanya cara ataupun firasat ataupun ya semacam kejadian seperti Gus Miftah ini memang tidak layak untuk diulang kembali. Meskipun itu membawa hikmah kepada si Pak Son Haji, dia mendapatkan uang banyak. Tapi di sisi lain,
pembelajaran seperti ini penting kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari kita untuk menjaga lisan agar tetap tenang. Itulah pemirsa yang bisa saya sampaikan kali ini. Sekali lagi, kami harap Anda selalu sehat selalu. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.